Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titus Edi Sunarko. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK Yosudarso Majenang. Pada pertemuan kali ini saya mengampu MPLS untuk bidang pembinaan atau pendidikan karakter. Maka marilah kita pertama dan utama memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir secara online dalam pengenalan lingkungan sekolah ini. Untuk pendidikan karakter, pertama dan utama dimaksudkan supaya siswa atau calon didik itu menjadi berkarakter. Karena itu pendidikan karakter bisa dituangkan atau diajarkan secara pembiasaan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana pendidikan karakter itu ditanamkan dengan pembiasaan hidup sehari-hari. Yang pertama dan utama kita menerapkan atau belajar bersama hidup disiplin. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini sangatlah penting kita hidup disiplin, mempraktekkan, menjalankan protokol kesehatan. Karena pandemi ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak main-main, dan berakibat kematian jika kita tidak menjalankan dengan disiplin pada protokol kesehatan. Saya akan memberikan ilustrasi dengan lagu-lagu yang ada di share video lagu tentang protokol kesehatan, yaitu pada anak-anak orang dalam belajar sekolah dan juga untuk kebiasaan hidup sehari-hari dengan menjalankan protokol kesehatan. Karena itu nanti saya minta untuk menjawab pertanyaan refleksinya adalah apakah Anda mau hidup disiplin dengan protokol kesehatan? Anda menjawab ya atau tidak. Dan itu dijawab, disampaikan di WA group. Tinggal tulis nama dan kemudian ya atau tidak. Untuk pertanyaan pertama, pada video pertama berhubungan dengan lagu protokol kesehatan yang harus Anda dengarkan dan kemudian disimak secara seksama, baru menjawab pertanyaan maukah Anda disiplin menjalankan protokol kesehatan.
kita akan meningkat dengan baik jika kita merasa bahagia dan senang. Kalau tadi di bagian pertama video itu berhubungan dengan disiplin, kebiasaan dalam protokol kesehatan hidup sehari-hari, bagian kedua ini kita akan belajar hidup bahagia. Bagaimana supaya kita dapat hidup bahagia? Kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur apa yang bisa kita alami, ini merupakan rahmat dan berkat yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak, kita tentu tidak bisa menghirup udara segar, menikmati hidup seperti ini. Tidak akan mungkin kalau kita tidak bisa menghayati sebagai rasa syukur. Kalau kita merasakan syukur yang begitu bahagia, kita dapat kesempatan untuk hidup, nah itu menimbulkan rasa bahagia dan senang. Karena itu saya akan memaparkan nanti ada video tentang bahagia, lagu bahagia. Aku bahagia. Kalau saya, obat yang paling mujarab itu adalah bahagia. Karena itu nanti didengarkan, disimak. Kemudian pertanyaan refleksinya, maukah Anda, apakah Anda mau bahagia dalam menjalankan hidup ini, terutama di SMK Yosudarso? Maukah Anda bahagia? Pada bagian ketiga, kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang antusiasme, tentang semangat. Kita itu hidup setelah bersyukur, kita mengucapkan syukur itu, kita wujudkan dengan semangat, antusiasme. Semangat dalam apa? Semangat dalam belajar, semangat dalam bekerja, semangat dalam hidup ini, penuh antusias, sehingga apapun keadaannya, kalau kita mempunyai semangat dalam diri kita, itu semua akan membentuk pribadi kita, karakter kita menjadi bersemangat. Orang akan menjadi melegenda, menjadi batu yang kokoh, diingat oleh setiap orang bahwa si A seperti ini, bahwa si B seperti ini, dan itu yang membuat adalah antusiasme. Kalau kita itu semangat, antusiasme itu adalah semangat melakukan hal-hal tertentu yang kita alami dengan penuh semangat. Karena dengan semangat itulah kita akan menjadi out of the box. Artinya out of the box itu di luar kotak. Di luar kotak maksudnya apa? Kalau kita itu misalnya orang yang gendut, orang yang gemuk, banyak orang berpikir dia tidak bisa bergerak dengan lincah. Tapi ternyata kalau orang itu punya semangat, meskipun itu gendut, meskipun itu besar, meskipun itu gemuk, tetapi dia bergerak dengan lincah. Dan itu akan Anda saksikan pada video ketiga. Bagaimana orang yang gemuk, punya antusiasme yang tinggi, punya semangat yang tinggi, membuat hidupnya menjadi lebih indah, lebih bersemangat. Walaupun keadaannya itu membatasi dirinya untuk bergerak, untuk berkreatif, ternyata dengan antusiasme, dengan semangat, membuat orang hidup bahagia dan menjadi melegenda. Diingat oleh setiap orang, dimengerti setiap orang. Itu loh si A, itu loh, karena dia penuh semangat, antusiasme. Disitulah video ketiga akan memberikan gambaran kepada Anda bahwa kita itu mempunyai semangat yang menyala-nyala.
dengan antusias. Akan saya paparkan lagi tentang sebuah cerita tentang gajah perang yang ada di Thailand sana. Begitu gajah perang itu menjadi sangat hebat. Kenapa? Dia terlatih. Begitu dia perang di mana-mana selalu menang dan dia bersemangat untuk berperang. Suatu ketika setelah kerajaannya itu damai, gajah-gajah itu tidak berperang lagi. Pada saat dia jalan-jalan, dia terposok di lumpur. Semakin dia bergerak, semakin tenggelam. Karena itu dia putus asa. Gajah itu mulai putus asa. Ada orang yang melihat gajah itu adalah gajah perang. Maka bagaimana sang raja kalau ditabuh genderang? Begitu ditabuh genderang, gajah itu kemudian timbul antusiasmenya, timbul semangatnya untuk bangkit kembali, untuk merasakan bahwa keadaannya itu tidak seberapa dengan semangatnya untuk berperang. Maka gajah itu bangun dan bisa lepas dari lumpur. Had many elephants, but one elephant was very powerful, very obedient, very skillful, and the best in the fighting skills. In many wars, he was sent on the battlefield and he would return only after being victorious. He was the most loved elephant of the king out of hundreds and thousands. Time went by and the elephant started getting old. The king did not send him to the battlefield anymore, but he still remained a part of the king's team. Because whenever the king saw him, he felt good, he felt happy. The elephant once went to the lake for a drink. His feet got stuck in the mud there and he started sinking into it. He tried a lot, but he couldn't pull himself out of the mud. People around knew the elephant was in trouble by the sound of his screams. This news also reached the king. There was panic because everybody knew he was the king's favorite. The king reached there and all other people gathered around the elephant and made various efforts to get him out. But there was no way out. It was not some small animal, it was an elephant. In the meantime, an old retired minister from the king's court was passing by. After understanding the situation, he spoke to the king and suggested that the battle drums be played around the lake. The listeners found bizarre. However, as soon as the drums of war started ringing, there was a change in the behavior of the troubled elephant. The elephant slowly stood up and then pulled himself out of the mud on his own. Everybody around was shocked. There wasn't a lack of physical ability in the elephant. Just the need to infuse enthusiasm within was required, and that was done.
To maintain enthusiasm in life, it is necessary that humans maintain a purposeful thinking and mindset and do not let despair dominate. Now, why did I tell you all this story? In today's challenging times, we all need to infuse enthusiasm in ourselves and the people around us. By playing these battle drums, we need to celebrate abundance of good health, joy, happiness, love. And we have to stop talking about these tough times and how these tough times have been treating us. There is a lot of good happening, guys. We have to see it. And let's be Dan grateful pada for it. bagian kelima, pada pembiasaan ini, pembiasaan untuk pendidikan karakter adalah untuk selalu kita mencoba berlatih bersyukur dengan keadaan yang sangat mencekam ini seperti pandemik ini, yang kapan kita akan selesainya pandemik ini tentu kita tidak tahu. Woi, pakai masker lah, woi. Tak mau aku. Kau mati kena covid baru tahu rasa kau. Kopat covid. Hari gini percaya covid, dasar covidiot. Kau lah tuh yang covidio. Kau tuh, Woi, ada lah Bang Obi kopat tadi covid, kasih dasar tahu kau masih bodoh aja ngeyel mau aja percaya. kau. Udah puas belum? Tono, kau tengok dia tuh, masa dia nggak percaya covid? Ya udah, kalau dia nggak percaya ya gak usah dipaksain, kan hak berpendapat dia. Tuh kan bener, covid itu nggak ada. Teman-temanku semua juga gak percaya covid. Iya, tunggu sampai Anda terpapar covid, kita lihat teman-teman Anda berani tidak menjenguk Anda. Yang peduli dan merawat Anda kan juga keluarga dan nakes. Emangnya teman-teman Anda nanti kasih sumbang siapa terhadap Anda? Betul tuh, makanya percaya COVID dong. COVID sangat amat berbahaya sekali. Anda juga, penyebab panic buying juga karena Anda yang percaya melebihi batas, sehingga informasi hoax juga dipercaya. Hei Tono, jadi kau ini percaya covid atau enggak sih? Percaya sewajarnya, waspada sewajarnya, dan mencegah sewajarnya. Tapi Tono, kan COVID ini banyak menyebabkan kematian. Sesungguhnya yang mati ialah rasa kemanusiaan kita. Kenapa ada orang mengaku tidak percaya COVID? Sebenarnya mereka bukan tidak percaya, tapi sudah muak dengan apa yang terjadi. Dana bansos dikorupsi, alat swab bekas dijual, masker ditimbun, obat-obatan diborong sehingga yang membutuhkan malah tak dapat. Mereka kecewa karena manusia tak lagi manusiawi. Yang kaya akan panic buying, yang miskin cuma bisa panic selling. Yang kaya akan stay at home, yang miskin akan stay hungry. Yang di bawah diminta taat prokes, yang di atas malah ada oknum yang terang-terangan gelar pesta. Sesungguhnya virus COVID memang banyak merenggut nyawa manusia. Namun, virus yang lebih besar ialah egoisme yang merenggut peri kemanusiaan. Kenakan masker lah, gak percaya COVID memang hak kau, tapi mendapatkan rasa aman juga hak kami. Oh lah, kau juga jangan terlalu parno lah. Jangan gampang percaya hoax, borong ini, borong itu, ndak guna lah. Dah ya, abang berdua usah bertekak lagi. Tono pulang dulu ya. Tono, kau nak kemana? Aku balik nonton TV, mau tengok perkembangan usulan pembangunan rumah sakit untuk pejabat tuh. Ke-6. Di situ Anda akan belajar bagaimana bersyukur dengan lagu Ebit GAD. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan, waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti.
beri waktu. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, 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 oh. Terima kasih. Saya harapkan pada pertanyaan-pertanyaan refleksi yang saya sampaikan tadi, berarti ada 6 pertanyaan refleksi. Yang pertama adalah, apakah Anda mau hidup disiplin? Yang kedua adalah, apakah Anda mau bahagia, terutama menjalankan hidup ini di SMK Yosudarso untuk berbahagia? Yang ketiga adalah, pertanyaan refleksinya, apakah Anda mau antusias, mau bersemangat dalam menjalankan hidup ini, terutama hidup di SMK Yosudarso, untuk bersemangat belajar dan menjalankan visi dan misi Anda sebagai pelajar. Bagian keempat, pertanyaan refleksinya, apakah Anda bersedia untuk bersyukur setiap kali menghadapi hidup ini, sehingga kita akan berhasil melampaui batasan kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan selamat bergabung dengan SMK Yosudarso. SMK bisa, SMK bisa. Terima kasih.